Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan Cina terhadap VOC. Latar belakang 1. Meningkatnya jumlah imigran Tionghoa. Selama 4 dasawarsa pertama abad ke-18 terjadi arus imigrasi orang-orang Tionghoa ke Hindia Belanda. Meningkatnya kedatangan orang-orang Tionghoa terutama sejak jatuhnya kekuasaan dinasti Ming dan terbukanya kembali perdagangan antara Tiongkok dan Asia Tenggara pada tahun 1683. Arus imigrasi tersebut tidak terkendali dan mengakibatkan melonjaknya jumlah orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda, khususnya di Batavia. Menyikapi keberadaan orang-orang Tionghoa tersebut, pemerintah Batavia awalnya bersikap ragu-ragu. Di satu pihak, orang-orang Tionghoa dianggap sebagai tenaga kerja yang rajin dan terampil, sehingga dapat berguna untuk kepentingan VOC. Tetapi di pihak lain, sebagai pedagang, peminjam uang, dan pemilik totok, mereka menghisap masyarakat kulit putih, Indo-Eropa, dan masyarakat pribumi yang lebih miskin. Selain itu, keberadaan orang-orang Cina yang semakin kaya dan kuat di pertengahan abad ke-18 dianggap berbahaya dan mengancam kekuasaan Belanda. Terjadinya peningkatan angka kriminalitas di Batavia juga dituding banyak dikaitkan dengan keberadaan orang-orang Tionghoa yang berimigrasi secara ilegal. Orang-orang Tionghoa yang miskin karena tidak mendapatkan pekerjaan di Batavia kemudian mulai melakukan aksi-aksi kriminalitas dengan menjarah daerah-daerah pedesaan di Batavia. Seiring dengan semakin banyaknya pendatang Tionghoa, VOC mengeluarkan peraturan baru, yakni bernama Permis Privilegia, yaitu surat izin tinggal dari para warga Cina itu. Mereka yang tidak memiliki surat tersebut akan dideportasi ke Sri Lanka untuk dipekerjakan di koloni tersebut. Surat izin tersebut harus dimiliki oleh orang Tionghoa yang sudah tinggal di Batavia lebih dari 10 tahun. Adapun yang hanya tinggal selama 3 bulan untuk urusan niaga harus memiliki lisensi Privilegia dengan membayar 2 Riksdaler. Sedangkan yang hendak pulang ke Tiongkok dan berniat untuk kembali lagi ke Batavia juga harus mendapatkan lisensi. Orang-orang Tionghoa selalu dapat mengatasi aturan baru dari VOC ini. Mereka mengetahui bahwa gaji para pegawai VOC sangat rendah dan mereka sangat mudah disogok, sehingga peraturan ini seringkali dilanggar dan tidak efektif. Peraturan tersebut bertujuan agar dapat mengembalikan keseimbangan sosial ekonomi, sekaligus mengurangi dampak negatif akibat meningkatnya jumlah orang-orang Tionghoa di Batavia. Selain itu, VOC juga melakukan razia dan menangkap terhadap ratusan tokoh Tionghoa dan memenjarakannya di balai kota. Mereka dituduh menyimpan senjata dan hendak melakukan pemberontakan. Akibat dari razia ini, banyak orang Tionghoa merasa khawatir dan mulai merasa tidak aman. Orang-orang Cina merasa ruang geraknya dibatasi dan kemudian menyatakan ketidakpuasannya. Ditambah dengan beredarnya rumor yang menyebutkan bahwa mereka yang dideportasi ke Sri Lanka itu sebenarnya malah ditenggelamkan di tengah laut. Kekhawatiran di kalangan Tionghoa makin meninggi. Mereka kemudian mulai mempersenjatai diri dan dalam serangkaian pertemuan bahkan berencana untuk melawan VOC. Mereka merampok di daerah selatan dan orang-orang Tionghoa mulai menyerang posisi kekuatan kecil di Belanda Meister Cornelis dan Tanah Abang sehingga menewaskan 50 orang tentara kompeni. Selebaran gelap beredar yang menunjuk niat warga Tionghoa untuk menyerbu masuk ke dalam kota Batavia.
Tanggal 7 Oktober 1740 terjadi bentrok antara orang Tionghoa dengan pasukan VOC yang berakibat beberapa serdadu Eropa terbunuh. Pada tanggal 8 Oktober 1740, VOC berhasil mengusir sekelompok Tionghoa yang mendesak masuk ke dalam kota. Peristiwa demi peristiwa tersebut meyakinkan VOC bahwa orang-orang Tionghoa memang mau melakukan pemberontakan. Gubernur VOC saat itu, Adrian Falconer, justru ikut menyulut ketakutan orang Eropa sehingga meledak menjadi kemarahan dan kekerasan massal. Setelah itu, VOC dan orang-orang Eropa yang dibantu oleh orang-orang pribumi dan para Buddha yang kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Tionghoa. Pembantaian itu juga disertai dengan adanya pembakaran serta penjarahan terhadap gedung-gedung dan rumah-rumah orang di sekitar Glodok. Ketidakmampuan dan ketidakajuan pemerintah kolonial dalam mengawasi pembunuhan massal orang-orang Tionghoa tersebut mengakibatkan pembantaian itu meluas ke daerah pedalaman. Banyak orang-orang Tionghoa yang kemudian mengungsi ke daerah pedalaman. Pembantaian itu sendiri berlangsung selama 3 hari dan tanggal 8 Oktober 1740 dan berakhir pada 10 Oktober 1740. Pembantaian itu mengakibatkan sekitar 70.000 orang Tionghoa tewas, yang meliputi pria, wanita, anak-anak, bahkan wanita hamil maupun bayi yang masih menyusui tidak luput dari pembantaian yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Bahkan para tahanan dan pasien rumah sakit juga mengalami nasib yang sama. Menyikapi pemberontakan Tionghoa ini, sejumlah bangsawan Jawa awalnya memberikan dukungan, tetapi setelah diketahui bahwa VOC akan berhasil menumpas pemberontakan Tionghoa tersebut, akhirnya para bangsawan Jawa tersebut berbalik memilih VOC. Yang kedua, meningkatnya keresahan di kalangan orang-orang Tionghoa. Latar belakang lainnya yang mendorong terjadinya pembantaian orang-orang Batavia pada tahun 1740 adalah Gubernur Jenderal VOC yang berkuasa saat itu, yakni Adrian Falconer, dinilai memiliki moral yang rendah. VOC saat itu membebani orang-orang Tionghoa dengan berbagai pungutan pajak. Kondisi tersebut berpapasan dengan melonjaknya harga beras yang mengakibatkan menurun daya beli beras masyarakat. Yang ketiga, pemberontakan Peter Aberford. Faktor lain yang melatar belakangi terjadinya pembantaian dan pemberontakan orang-orang Tionghoa adalah pemberontakan Peter Aberford, seorang warga kelahiran India dari keturunan Siam Jerman. Aberford pada tahun 1721 merencanakan pemberontakan terhadap kekuasaan VOC di Batavia dengan dukungan sejumlah kalangan bangsawan pribumi. Rencananya, Peter akan melakukan pemberontakan pada malam tahun baru 1722 dengan membunuh semua orang Belanda. Rencana pemberontakan tersebut segera diketahui oleh Peter dan Raden Kartadirya beserta 17 orang pengikutnya. Yang terlibat kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati tersebut dijatuhkan dengan alasan Peter hendak melakukan pemberontakan dengan dukungan dari penduduk pribumi dan orang-orang Cina di Batavia yang membahayakan kedudukan serta kekuasaan VOC. Pemberontakan pertama, terjadi pertempuran antara orang-orang Tionghoa di Batavia dengan VOC. Selanjutnya, terjadi pertempuran di Jawa antara orang-orang Tionghoa dan VOC. Ketiga, terjadinya pertempuran di Jawa antara orang-orang Jawa melawan VOC yang dibantu oleh Keraton Mataram atau Kartosuro. Yang keempat, terjadi pertempuran antara orang-orang Tionghoa yang bekerja sama dengan Keraton Mataram, yang ketika itu dipimpin oleh Pakubuwono II melawan VOC yang ketika itu dibantu oleh Cakraningrat dari Madura. Yang kelima, terjadi pertempuran antara aliansi orang-orang Tionghoa, Sunan Kuning, Mangkubumi, dan Raden Mas Said melawan VOC yang bekerja sama dengan Pakubuwono II dan Cakraningrat. Peperangan yang berkepanjangan tersebut akhirnya berakhir dengan menyerahnya dan kemudian dibuangnya Sunan Kuning atau RM Gerendi Amangkurat V ke Ceylon atau Sri Lanka. Akhirnya,
Pakubuwono II menandatangani penyerahan pantai utara Jawa kepada VOC. Yang ditimbulkan oleh pemberontakan Cina terhadap VOC. Pertama, orang-orang Tionghoa sejak pemberontakan tersebut tidak lagi menjadi anak emas. VOC kemudian membuat sejumlah peraturan yang membatasi ruang gerak orang-orang Tionghoa dalam bidang perdagangan. Kedua, setelah perintahan pembantaian terhadap orang-orang Batavia, jumlah orang Tionghoa khususnya di Batavia menyusut. Setelah peristiwa tersebut, tercatat ada sekitar 3.431 orang Cina atau Tiongkok yang tersisa. Kemudian 1.442 pedagang, 1.350 petani dan pekebun, 728 pekerja kayu, dan 326 tukang. Jumlah tersebut oleh Belanda tidak dianggap terlalu besar, tetapi tetap dinilai sangat dibutuhkan untuk mendukung perekonomian di Batavia. Yang ketiga, banyak orang Tionghoa yang kemudian masuk agama Islam. Yang keempat, orang-orang Tionghoa dimukimkan di Pacinan, Ciniskam, atau yang sekarang bernama Glodok yang ketika itu masuk ke dalam jarak tembak meriam VOC. Selanjutnya, VOC kemudian melaksanakan politik segregasi termasuk di bidang permukiman antara orang-orang Tionghoa dan pribumi. VOC juga mengarahkan agar orang-orang Tionghoa hanya berdagang di bidang perdagangan saja. Pakubuwono II meninggalkan Kartasura dan kemudian membangun keraton baru di Sala atau Surakarta. Pada tahun 1755 diadakan perjanjian Giyanti antara Mangkubumi dan Pakubuwono III yang mengakibatkan terpecahnya Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. RM Said mengadakan perundingan dengan PB III di Salatiga pada tahun 1557. Perjanjian yang kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Salatiga tersebut akhirnya memunculkan sebuah kerajaan baru, yaitu Mangkunegoroan. Pemerintah kolonial khawatir pembantaian orang Tionghoa pada 1740 akan mengakibatkan terputusnya hubungan dagang antara Hindia Belanda dengan Tiongkok. Oleh karena itu, Belanda kemudian mengirim surat kepada Kaisar dan pegawai-pegawai negeri di Gongsu. Tetapi dalam hal ini, pemerintah kerajaan Tiongkok tidak peduli dengan nasib orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda yang dianggap sudah melupakan negeri leluhur mereka. Peristiwa pembantaian terhadap orang-orang Tionghoa berakibat jatuhnya kekuasaan Gubernur Jenderal Adrian Falkenir pada 2 Desember 1740. Adrian dituduh memberi peristiwa tersebut terjadi. Kemudian Adrian akhirnya dijebloskan ke dalam penjara sampai akhir hayatnya pada 20 Juni 1751. Sebagai penggantinya, Dewan 17 kemudian mengangkat Baron van Imhoff sebagai Gubernur Jenderal. Sekitar 500 orang Tionghoa yang dianggap melakukan pemberontakan dibawa ke Stadius atau Bali Kota yang kemudian dijatuhi hukuman pancong. Ni Hongkang yang merupakan kapitan Cina ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Ia dituduh terlibat dalam konspirasi pembantaian orang-orang Tionghoa dan rumah mewah miliknya yang terletak di Roa Malaka dijarah habis. Sesudah itu, ia kemudian dibuang atau disingkirkan ke Sri Lanka dan kemudian ke Maluku. Setelah peristiwa tersebut, untuk sementara hubungan antara Batavia dan Armoy terputus. Saat itu tidak ada orang Cina yang datang ke Batavia.